Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Anugerah Randi Mabor. Apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah buat mabor-mabor yang lagi nonton video ini di rumah. Ya, kali ini aku spesial banget sama dua keluargaku dari Suzuki XL7 Indonesia Jakarta Navigator. Ada Om siapa Om? Om Kubil. Ada Om Kubil sama satu lagi. Ya oke, itu namanya Faris. Oh, Faris. Iya. Oke, kita memang kenalnya sebagai konsumen, tapi jadi kayak adik sendiri kalau yang gitu tuh. Kali ini Mas Iqbal, maksudnya saya bajak dulu nih. Oke, Mabor. Jadi kita mau tanya-tanya ke mereka berdua nih, karena mereka berdua sama-sama memakai Suzuki XL7 Hybrid tipe Alpha, sama-sama single tune. Yang membedakan transmisinya apa? Kita pakai yang mana? Yang ini, ini pakai manual, ini pakai matic. Nah, reviewnya dari mereka seperti apa sih pemakaiannya? Jadi buat mabor-mabor yang masih ragu untuk membeli Suzuki XL7 Hybrid, masih jangan dijawab. Jadi kita mau tanya-tanya supaya mabor-mabor dan video ini juga bermanfaat buat mabor-mabor untuk menentukan pilihan Suzuki XL7 Hybrid. Sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, di like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif yang dapat mendukung channel ini selalu berkembang, dan pencet tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terkait video-video terbaru dari Anugerah. Langsung aja kita lihat video sinematik dulu yang satu ini. All system ready. Nah, Mabor, udah lihat video sinematiknya seperti apa, keseruan perjalanannya seperti apa, ya, dan gantengnya si hitam nih. Kalau Faris sebutannya Blackbird, kalau Om Kubil sebutannya apa mobilnya? Si Boma. Si Boma, apa tuh Boma? Bocah malam. Bocah malam. Jadi aja ngelihat masa lalu gue sih bocah malam. Untuk ngeliat videonya makin santai, boleh Om, kalau mau ngerokok nggak apa-apa. Jangan diumpetin di bawah, kayak lagi disetrap guru BP ngerokoknya di bawah, kayaknya. Rokok dulu ya bro ya. Nah, oke, sebelum kita tanya-tanya, aku mau kasih informasi dulu nih. Sebenarnya nanya juga sih. Waktu itu pas beli yang manual harganya di berapa? Waktu
itu di harga normal masih 293 jutaan. 293 jutaan ya. Paris, yang berapa Paris? Ih, lupa. Lupa ya. Iya. Tapi kalau nggak salah itu di bawah 300 ya. Buat 300 pokoknya kali Enggak, 301. ya 301 terus kena di 270 sekian lah, 200 Yes, berapa lah netnya ya. netnya. Waktu itu dia cash Belinya cash. keras. Ini dua-duanya beli cash. Wong sugih. Akeh duite. Ya. Jadi aku mau ingetin aja. Itu kan harga di NIK 2023 dan aku udah nggak punya barangnya dari NIK dari bulan April tuh NIK 2023 kita udah nggak punya. Jadi harga yang di 2024 nih Om. Ya. Buat mabur-mabur juga yang lagi nonton juga tahu. Harga yang single tune XL7 Alpha mau yang manual ataupun matic aku mau share ataupun harganya ada di atas atau di bawah. Tergantung editornya mau naruh di mana ya. Bebas. Oke. Kalau yang single tone warna hitam, manualnya sekarang harganya di 297.200.000 rupiah. Ada kenaikan yang tidak terlalu signifikan Om. Yang maticnya nih Om Faris, maticnya di 308.200.000 rupiah. Sama-sama tidak signifikan. Tidak terlalu signifikan Ya, maksudnya ya. kenaikannya. Ya masih terjangkau lah kenaikan. Dan untuk diskonnya itu, kalau untuk pembelian cash, diskon mulai dari 27 juta rupiah. Nah, harganya nggak jauh beda sama yang Om beli waktu itu ya, Meter ya. Nggak beda jauh. Nah, nggak beda jauh tuh, ini 2024. Dan juga kalau untuk pembelian kreditnya nih Om, nih. Untuk pembelian kreditnya yang manual DP startnya itu mulai dari 20 jutaan. Kalau yang untuk single tone, yang otomatiknya itu mulai dari 22 jutaan untuk DP-nya kredit. DP minimum. Itu udah nggak ada tuh zaman dulu kan kalau pernah nanya ya Faris ya. Bang, emang DP 10 juta ada XL7 Pak? Bener ya? Om Gubil juga gitu ya, lihat di medsos ya? Dengar-dengar ada DP apa 0% itu ya selama setahun itu. Ya? Oh, bunga 0%. Iya, bunga 0%. Tahu betul. Kalau itu Makin nanti mantap ini. makin mantap tuh. Bunga 0% selama setahun itu nanti kita bahas di promo-promonya. Kalau ini promo DP minimum kita kasih edukasi buat mabur-mabur semua. Di bulan Mei dan juga Juni. Hai Pap. Di bulan Mei ataupun Juni kemarin masih bisa DP minimum. Tapi di Juli ini semua leasing, hampir semua leasing tidak ada DP minimum. Oh, Ya, karena satu dan lain hal ataupun suku bunga juga naik juga Ya, karena ya. mereka lagi nggak bisa DP minimum. Jadi DP mulai dari 20 jutaan tuh untuk XL7 Alpha NIK 2024. Angsurannya di berapa? Angsurannya ya 6 jutaan. Jadi kalau yang mau dapat informasi langsung bisa langsung klik link WhatsApp Anugerah di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke pokok masalahnya. Ini pokok masalah sih enggak sih? Kita mau sharing session nih. Mau tanya-tanya nih. Mau mulai dari yang manual atau matic? Yes, manual dulu. Kamu Bil? Ya. Pemakaian mobil berarti udah berapa bulan Om Bil? Kalau setelah STNK ya dari bulan Februari. Oh, masih baru banget ya? Iya. Dari Februari 2024 terpakai. SPK Januari. SPK Januari ya. DO-nya di Februari sama Mas Iqbal ya waktu itu ya. Oke. Lalu testimoninya seperti apa sih menggunakan XL7 Hybrid yang manual? Yang manual selama ini alhamdulillah terkendala tidak ada sama sekali. Lancar, Lancar. koplingnya juga empuk. Kopinya Mantap. empuk dibanding merek lain. Nah, betul. Lanjut Om. Ntar lu angkat tangannya dulu ke atas yuk. Nggak, ke depan kamera. Oh, nggak ada coretan ya, nggak ada kertas ya. Jadi bukan gimmick, bukan settingan ataupun nggak ada skrip. Itu tangan apa kaki deh? Kaki. Oke, mabur. Jadi nggak ada settingan ya. Jadi benar-benar dia pun tadi pas mau diajak konten dia nanyanya apa Om Randi? Udah, nggak berat-berat pertanyaan betul ya. Betul, ini tanpa settingan. Tanpa settingan. Kita langsung on the spot. Tapi kalau yang ini di setting nih. Ini yang nyeting nih. Minum dulu. Minum kopi. Kopi dulu ya pemirsa. Oke. Mana airnya? Ada. Tumpah. Mabur. Jadi itu testimoni dari Om Kubil nih. Untuk fitur-fiturnya Om, sangat bermanfaat kan? Sangat Yang- bermanfaat Yang paling sekali. sering dipakai fiturnya apa sih di XL7 Hybrid? Nah, terutama dashcam ya. Dashcam itu kan Oke. saat ini untuk perjalanan di dalam kota, terutama untuk kendaraan motor roda 2 itu kan yang cenderung drivernya itu agak ya dalam tanda kutip ugal-ugalan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Terutama dalam kota Jakarta Yes, ya yes, agak yes. aneh-aneh ya. Iya, betul. Pengguna jalanan. betul. Jangan disebut ya. Kita.
Jangan disebut. Jangan. Ya. Semoga di komunitas kita ataupun di komunitas XL7 lainnya tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Ya, tidak ada arogansi ya. Terus keunggulannya di manual juga kalau untuk kita meskipun kita memakai unit yang manual Alpha Hybrid itu kita ada terus kontrolnya juga jadi seperti membawa Matic. Seperti membawa Matic. Iya. Nah itu syaratnya itu kan memang kalau syarat utamanya itu yang penting syaratnya di atas kecepatan 43 km Iya per jam. betul. Start dari gigi 3 sudah bisa tuh. Betul, Nah kalau Om Kupil coba yang dari gigi 3 atau di maksimal gigi ini perpindahan di gigi 5 baru diaktifin cruise control keseringannya. Alhamdulillah sudah pernah dicoba semua ya dari transmisi 3, gigi 4, gigi 5. Cuma yang lebih aman itu ya di gigi 4 atau 5. Itu kan karena Jarak jauh. halus lah ya, Halus. jarak jauh. Jadi kalau gigi 3 ya pasti manual kan, Iya. ada GSI, gear shift indicator. Ketika cruise controlnya kita paksa, GSI-nya pasti itu sudah memberikan informasi, ayo dipindah giginya. Ya betul, di MID-nya itu ada Iya. indikatornya itu. Kalau Om Kubil ikutin GSI-nya, di mobil lu nggak ada kan GSI? Nggak ada. Matic. Nah, di manual ada GSI, gear shift indicator. Jadi kalau Om Kubil ikutin itu, mobil udah irit. Ya, Ngikutin perpindahan giginya sesuai aturan yang diberikan informasi dari GSI. Tambah irit lagi Om. iya betul tambah ini karena kita mengikuti eco driving. Mengikuti eco driving, betul. Wih, tempatnya lagi di Gunung Pancar ya Om. Iya. Ada kabutnya ya. Ya mantap sekali nih. Ini mah bukan kabut, orang kabut. Jadi emang susah kalau kita bikin kontennya bareng sama anak event organizer nih di pojok sana nih. Disiapin semua bro. Gue yang nyeting bang. Oke. Jadi thank you banget buat Faris juga nih. Kita lanjut ke Om Kubil. Ntar aja lu gue nanya itu. Ya sih oke. Terus kontrol oke. Nyamannya Om. Nyamannya sangat nyaman sekali. Untuk kekendapan kabin juga cukup lah. Enak. Untuk gantungan shock breaker juga aman. Dan Oke. ada lagi nih Om Randi, fitur ESP-nya itu wah mantap. Stabilan dalam berkendara itu ketika kita manuver di lingkungan Electronic Stability Electronic Program. Stability Program itu mantap, sangat Sebentar. membantu. Ini sebenarnya konsumen apa sales sih? Menghambat fitur dia. Oke, jadi ESP itu kalau di Matic atau manual memang fungsinya gini. Kalau kecepatan tinggi, lo tiba-tiba melakukan pengereman mendadak nih. Iya. Saat lu melakukan pengereman mendadak ataupun hard braking, mobil lu nggak bakal oversteer ataupun understeer. Jadi tetap stabil mobil. Itu fitur aman berarti ya. Selamatan. Selamatan. Nah, itu di mana? Itu panas. Panas. Itu kan di mobil manual. Iya. Mobil Matic nih, nggak tahu kalau Faris gimana. Kalau gue pribadi, meskipun bukan hybrid, ESP sudah ada. Gue agak ekstrim waktu itu. Kecepatan 160 dari sebelah kanan, itu nggak ada CCTV ya, tolnya aman ya. Tarik ke sebelah kiri, ke sebelah kiri, taunya ada truk. Jarak 50 meter gue rem seadanya. Ya mobilnya kayak BMW bro, remnya cuma ada bandongnya. Pas gue banting, mobil cuma gloyor gitu. Pas di situ gue nemuin, gila ya, Suzuki ya. Jadi nyamannya di situ, bukan Betul. bahasa sales ya. Kenyamanannya Real. saya rasakan juga. Nah, untuk aquaplaning juga kita aman lah. Ada yang nggak ngerti? Translate-nya ada di bawah tuh yang disebutin barusan. Oke, jadi ini spesial banget saya ngonten sama dua orang yang ngerti otomotif. Jadi bukan dua orang, konsumen, real konsumen, pembeli pengguna, yes. Tetapi mereka juga mengerti apa itu fitur-fitur ya. Ya, ngerti banget ya, advantage benefit itu juga ngerti banget. Lanjutnya Om, apa yang mau disampaikan untuk manual ya? Untuk manual ya selama ini kebetulan saya memang lebih nyaman bawa mobil manual karena untuk manuver atau take over kendaraan di depan kita akselerasinya lebih nyaman. Tapi ya kembali lagi sih overall mau matic ataupun manual ya terserah konsumen masing-masing. Balik Kan lagi begitu sesuai Om Baris? kebutuhannya. Betul. Tapi masih enak Matic sih. Gimana sih? Manual lah. Yang bener yang mana nih? Matic. Manual. Terakhir gue tanya nih, enakan yang mana? Matic. Manual lah. Matic lah. Gimana sih? Tetap enak Matic. Nggak konsisten mereka berdua ya. Deh gini Matic aja, gini aja. Manual Matic. Mereka ribut. Katanya enakan yang mana sama Matic? Lu enakan mana? Matic. Manual.
Sama aja. Lah, Tar lu, ini siapa sih? Lah, lu ngapain? Cabut. Muncul lagi. Udah di video yang Banyak tadi. banget frame lu. Iya. Susah emang perawat. Mau fee-nya mau 2 dia. Enggak. Rasa ingin merawat member-member yang lain Iya. enggak mau. Gak geli sih ya. Oke, jadi itu dari Om Kubil tuh untuk manualnya. Sekarang kita berpindah ke Om Faris nih. Bro, mobil bulan berapa, Bro? Mobil itu NIK 2023 ya kan, pembelian itu di Desember, STNK turun di Januari. Nah, berarti pemakaian mobil itu ya anggap aja udah ada 6 sampai 7 bulan lah untuk saat ini. Oke. Gitu. 6 sampai 7 bulan. Iya, Berarti beda sebulan kita ya. beda sebulan. Hati-hati. Oke, Nah, jadi sudah ada yang pulang duluan. Gak apa-apa, kita agak ini sedikit, melenceng sedikit. Ada yang pulang duluan karena memang ada kesibukan lainnya. Kita tetap bertahan di Gunung Pancar, lagi nungguin ini Pak Kecap nih, nyusul dia. Jadi lanjut Riz. Tadi Om Kubil sudah bahas tuh. Iya. Terus penggunaan itu Testimoninya. mobilnya itu Sekarang Faris nih. penggunaan mobilnya tuh Matic sekarang transmisinya. Matic. Matic, mobil manual, saya Matic. Ini masih ribut lagi nih. Di Oh, grup iya. pindah ke sini nih. Nah, iyalah. Oh, oke. Gimana kalau Matic nih? Tetap Matic. Karena apa ya? Di Jakarta tuh udah gak masuk akal kok buat manual. Masuk akal apa enggak? Ya, antara masuk akal dan tidak masuk Oh, akal. udah jadi ribut nih, udah damai. Udah ngeblend dia tuh. Lalu Riz. Saya dulu mantan pakai manual dulu, ya kan. Pas lihat Jakarta macet udah gak masuk akal, camper juga kaki, ya kan. Oke. Kalau dihitung-hitung keluar kota ya nggak sering, ya kan. Ya, beli Matic aja karena buat harian dalam kota. Oke. Gitu. Tapi pemakaian luar kotanya konsumsi bahan bakarnya gimana? Dari mobil sebelumnya ya? Mobil sebelumnya manual tuh. Manual. Nah. Ya sebenarnya sosok aja. Ya sama-sama irit kita, yang penting kaki sekolah aja sih. Betul, sekolah. Kalau kaki sekolah, lu ngegasnya pakai apa? Kaki sekolah bener ya. Biasanya pakai tumit tuh. Oke. Jadi semua balik lagi ke kebutuhan dan cara kita berkendara. Ataupun karena kita mobilnya itu smart hybrid vehicle by Suzuki, bagaimana cara kita sesuai atau tidak dengan teknik eco driving. Kalau dijabarin nih saya masih hafal nih 9, tapi udah saya lagi nggak penilaian kan ini, lagi bikin konten nih. Lanjut Riz, Matic Riz. Oke. Matic. Matic itu nyaman sebenarnya untuk dalam kota itu. Cuman kalau dari luar kota ya Ngantuk. fitur cruise controlnya itu yang lebih menolong, lebih enak yang Matic sih. Tadi Om Kobi ngomong kan lebih setengah Matic gitu kan, manual cruise control setengah Matic. Nah, kalau misalnya Matic kita yang cruise control lebih enak lagi, nggak perlu pindah gigi. Tinggal setting di 40, kecepatan berapa tadi minimal? 40? 43 langsung. Ya, tadi bilangnya apa? Pindah Gigi. ini. Iya. Oh, lanjut. Enak, kita puncik langsung setting cruise control, langsung tep naik, dan langsung pergi gigi otomatis dia. Kalau Matic. Tadi kan mobil kalau cruise control aktif ada 2 fitur lagi katanya. Yang pertama fitur gas jempol, Jempol, yang kedua fitur apa? Om? Kaki sila. Fitur kaki sila. Kebayang nggak tuh mabos? iya. Mobil pakai cruise control, mereka bilangnya fitur kaki sila sama fitur gas jempol. Tapi kalau di di Matic bisa ini gaya lilin. Karena semuanya nggak main, udah jempol aja udah. Oke, Iya. gua tahu kenapa dia bilang kayak gini. Karena, aduh, kita ada foto, salah satu foto dia naik salah satu mobil Suzuki ya. Itu nanti, nah ini fotonya nih dia naik mobil Suzuki dan Mabor bisa lihat ya, yang salah itu produk Suzuki apa perutnya dia. Tapi ketika dia pakai XL7 jauh lebih nyaman. Lebih nyaman. Bangkunya ya. Bangkunya Jaraknya itu, yang kedua kan dia kan setirnya udah Ya. bisa tilt Tilt, kan. oke. Bisa diatur. Karena kalau setirnya nggak bisa diatur tuh posisinya di bawah kayaknya masih mentok. Masih mentok sama perut. Nah, enaknya kan setirnya itu udah flat bottom. Oh, di Iya, set. di bawahnya. Nah, di set. Jadi buat nggak kebalik. benar sempurna dia. Nah, jadi perut nggak ganyel. Back to perut. Saya udah kurusan. Tahan napas. Oke, lanjut Riz. Matic, Oke. apalagi Riz? Apalagi ya? Sorry. Tadi kita Gunung Pancar. Oh iya, Kalau iya. yang manual pasti merem. Matic lu nanjaknya gimana tuh? Ini Wah. jalannya kan kayak gini nih, Iya. nanjaknya. Nanya. Itu gimana kalau Maticnya? Nggak ada kendala sih. Tanyakan di Matic itu yang penting kita feel-nya dulu ya, RPM-nya jangan sampai rendah ya kan. Oke. Habis itu kita main di kickdown. Nah, Oke. fiturnya kickdown, terus dia pun juga ada fitur
di persnelingnya itu kalau kita pegang persneling di jempol itu ada namanya overdrive. Overdrive off. Nah, overdrive off nanti dia kayak nahan RPM di 2 deng gitu. Ada kendala. Ataupun overdrive off itu kalau kata lainnya ya engine brake. Angin brake. Jadi kita nurunin gigi Rugi atau turun shift lah, turun 1 tingkat. Tapi kalau misalnya kurang nanjak lagi ya bisa ada 2, ya kan? Misalnya masih kurang lagi ada L, tapi biasa jarang kita pakai itu. Kalau 2 dan L itu biasa dari stop and go kita. Misalnya tanjakan tinggi, kita berhenti mobil. Matic kan Matic ada tuh. control. Ya, itu kita pakai L. Nah, Matic itu ada keunggulannya lagi. Dia ada hill assist control ya. Yes. Hill assist control. Jadi itu pas di saat kita anggap aja di tanjakan, habis itu kita berhenti, nanti pas di saat kita udah mau jalan, handbrake kita turunin, nah rem kaki itu masih kita tahan, lepas ini ada sekitar berapa detik ya 3 bang? 3 detik kan, ya, itu seperti masih rem, kita gas langsung tes, jadi nggak ada mundur tuh, jadi nggak ada kayak model zaman mobil jadul tuh setengah kopling atau nahan handbrake dulu, nggak ada. Ataupun fitur keamanannya. advantage-nya itu dia akan mengaktifkan rem secara otomatis kurang lebih 2-3 second Ya, untuk perpindahan kaki kita dari posisi rem ke posisi gas. pasti gas. Sehingga benefit yang didapatkan oleh konsumen tentunya adalah meningkatkan tingkat keselamatan kita dalam perjalanan. Lengkap banget. Kelihatan salesnya berarti. Iya. Tuh Matic. Jadi yang rame diperbincangkan di forum-forum atau di grup Facebook, Matic menggerak roda depan mana kuat sih nanjak. Salah. Bagaimana? Salah sih, sebenarnya tergantung dari user sih sebenarnya. Dari mereka gimana caranya tuh dapat feel dulu sama mobilnya kayak gimana karakteristiknya, ya kan? Lu mau gerak depan, emang gerak depan itu agak kurang ya. Cuman kalau misal kita udah paham karakteristik mobilnya itu, ya pasti kita tahu gimana caranya ngegas, nahan RPM di mana, pasti mobil itu bisa nanjak. Tapi tetap masih unggul gerak belakang, ya kan? Cuman tetap nggak ada yang fail sih sebenarnya, kembali lagi ke Cara driver. kita berkendara. Nah buktinya di video yang barusan kita tampilkan juga nanjaknya nggak ada masalah. Tadi Otomatis. juga Om Faris itu cukup pakai gigi D ya, Ya, D aja Aman terus, sampai ke gunung atas. pancar D. tanpa OD. Gunung Pancar tanpa OD malah. Iya. Malah di puncak 2 yang pakai 2 waktu itu karena macet 2L, Iya, macet stop and ditanyakan, stop and go. Pernah bawa sendiri ke puncak 2 waktu itu, aman nggak ada? Oke, berarti sama-sama testimoninya real ya, nggak ada settingan ya, nggak ada catatan ya. Nggak ada. Jadi itu testimoninya nih. Pertanyaan saya sekarang, saya pertanyaannya ke Om Faris dulu. Kalau kekurangannya ada nggak sih? Kekurangannya kalau di Matic ya, tapi nggak tahu ya. Keunggulan sih udah dijelaskan semuanya ya, mau yang Matic maupun manual. Tapi kalau di feel dari beberapa mobil kita coba, emang sih Matic-nya dia rada lama gitu. Cuman benefit kembali lagi untuk mobil sekelasnya itu dia yang paling irit sih. Nah, itu sebenarnya. Oke. Emang sih emang lemot. Cuman main ini di kickdown aja sebenarnya. Kalau jalanan datar, kalau misalnya akselerasi kurang, becek aja dia akan naik sih deng gitu. Oke. Cuman agak delay. Ya emang seperti itu karakteristiknya. Cuman balik lagi ke kita ya. Mau ya karena kita udah tobat, kita buat apa sih kebut-kebutan, yang penting nyaman ya kan. Terus Matic ya. Di Jakarta kaki nggak ngempor. Matic ya. Berantem, ujungnya berantem lagi. Kemarin di grup dia udah nyaris gulet tuh, mantap ya kan. Emang gue bingung sih, Om Kobi lu pasti kalah. Kalau udah ditiban dia lu bang, gitu sih. Smackdown. Ataupun kata lainnya saya boleh nambahin dikit ya. Bagi saya sih kalau dibilang kurang ataupun delay, bagi saya kalau tarikan awal nggak ada delay. Merek lain yang harganya lebih mahal malah ada yang delaynya parah. Kalau bagi saya Suzuki ini ataupun XL7 ini karakternya adalah mobil torsi. Ya. Top speed maksimalnya. Ya. Ataupun kalau Om Faris ini Matic ya. Ya. Om Faris nggak perlu kasih effort yang lebih untuk ngegas nyampe ke top speed. Om Faris tahan aja. Itu gasnya naik sendiri bro. Ya. Rasain nggak? Ngerasain. Yes. Jadi dengan mobil karakter seperti itu jauh lebih efisien bahan bakar pastinya. Betul. Jadi kalau jawaban ataupun pertanyaan yang ada di Facebook ataupun wacana yang ada di Facebook nggak kuat nanjak ataupun apa, sorry, balik lagi Om 2 ini udah ngejelasin bagaimana cara berkendara. Benar-benar karena SL7 itu torsi sebenarnya.
kalau akselerasi buat kebut-kebutan nggak usah dicari sih Nggak usah sebenarnya. Yang dicari. penting Naik nyaman. sendiri sama mobil. Yang penting kita ngincer nyaman, ya kan, torsi tinggi, ya kan. Yang kedua irit bahan bakar, itu sih. Tahu Yes. sendiri kan sekarang udah berapa harga bensin. Betul. Dan bagi gue yang terakhir, kalau aku sendiri nambahin itu semuanya udah dijawab, semua plus minusnya udah dijawab. Sorry, minusnya belum. Kalau manual ada minusnya nggak? Manual sejauh ini sih ya umumnya manual kan memang istilah kasarnya kan tenaga badak ya. Selama ini Lalu gua terima nih tenaga badak. Kalau gue badak yang kanan, lo ngeliat apaan? Enggak, itu ada gajah kan. cap gajah. Tetap gajah. Gajah. Tetap gajah sila berarti. Oke, gimana Om? Kalau yang manual Om? Manual sejauh ini kita masih nyaman-nyaman aja. Untuk kekurangannya ya masih belum saya temukan. Masih belum memang- ditemukan. Ya, karena memang sudah terlanjur nyaman sih kalau saya pribadi. Thank you. Nah, itu plus minusnya udah dijawab tuh. Ataupun kalau aku sih, kita tarik kesimpulan sih. Let's say, semua produk pasti punya plus dan minus. Betul. Balik lagi ke harga kendaraan. Ya. Ataupun balik lagi ke kegunaan. Butuh mobil yang nyaman, efisiensi bahan bakar, tetapi nggak pelan-pelan juga mobilnya. Ya, Kacir kok. Mau ngobrol Pajero, ngobrol Fortuner, Uber kok sama kita. Malah kita lewatin, kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, ada harga, ada kualitas. Betul. Betul. Sekarang tinggal kebutuhan aja. Mabor beli mobil SUV buat kebutuhan atau buat kenyamanan. Nah, iya. Kalau buat kebut-kebutan, oke kita masih sedikit kalah. Tapi kalau buat ya udah kenyamanan, kita mundur lah ya Iya. buat kebut-kebutan. mundur alon-alon. Alon-alon. Tapi kalau buat kenyamanan, Nah, Seven sih. Mantap. enak ya clickbaitnya ya. Pinter Iya. ya ngomongnya ya hostnya. Untuk kabin yang kedap, oh, Tuh. pokoknya serba tengah-tengah. tengah-tengah lah. Tapi nggak juga sih kalau bilang kabin yang kedap. Kemarin pas kita anniversary, Om Kubil udah pulang duluan. Saya bertahan masih 5 orang tuh, ada Om Erik, Om BP, Om Dito, saya, Faris. Faris ngilang tuh siang-siang. Mobilnya hidup, AC-nya lah. Soalnya kenceng, emang rada kedap kan? Tapi nggak kedap juga bagi saya. Karena suara ngoroknya dia masih tembus Wah, keluar. Intermezzonya itu yang seru. Itu kayaknya varian diesel dah. Yes. Nah, Mabor. Jadi itu plus minusnya udah kita bahas bareng-bareng sama Om Kubil sama Om Faris nih. Nah, sekarang di review kali ini saya mau ndamain mereka lah. Tetapi nggak ada yang perlu didamain sih, karena perselisihan paham pasti ada. Tetapi dengan ada perselisihan paham, kita jadi punya knowledge baru tentang kendaraan kita masing-masing. Dan itu fungsi utama dari komunitas. Jadi buat mabor-mabor yang pakai Excel set, kembul boy. Kayak lagi ada mau jin keluar ya. Jin keluar jin. Oke. Intermezzo ya. Jadi mabor, sekali lagi balik lagi. Skip gue yang lupa anjing sampai mana. Tadi dibilang jin keluar. Sampai mana tadi terakhir ya? Nah, Mabor, jadi kita sama-sama udah bahas plus minus dari Suzuki XL7 Hybrid bareng sama Om Kubil ataupun Om Faris. Sekarang saya mau ngedamain mereka nih. Karena mereka sempat berselisih paham kemarin. Tapi nggak ada yang perlu didamain sih, karena perselisihan paham itu udah biasa. Kita satu sama lain pasti jadi tahu tuh sharing positifnya kendaraan kita tuh seperti apa. Jadi ya itu fungsi Iya gabung sih, komunitas. Jadi Kepo kita sih bisa kadang. komparasi lah. Komparasi, kepo, malah Tuh. suka nanya tuh. Om Kubil, Matic gimana sih Nah. cruise control lah itu. Sempat ada pertanyaan itu. Iya. Matic manual. Oh iya, sorry, manual. Oke. Jadi itulah fungsinya komunitas. Kita dari nggak kenal, sorry kayak Om Kubil, konsumennya Mas Iqbal dari Suzuki Fatmawati juga, tetapi ya sekarang ya, sahabatannya atau keluarganya yang jadi saudaranya sama saya nih di komunitas. Karena fungsi dari komunitas adalah satu sebagai ajang silaturahmi, yang kedua tambah saudara, yang ketiga semoga kedepannya makin membuka ladang kita mencari rezeki ataupun Amin. pahala. Sawah nada. Nah, sawah ladang banyak nih, sawah ladangnya. Bisnisnya banyak, ya kan? Nah, nanti saya spill tuh buat mabor-mabor semua. Jadi buat mabor-mabor yang punya mobil Suzuki XL7 tetapi belum bergabung di komunitas, yap, kami tunggu untuk join membernya nih, mabor-mabor semua. Yang mau tahu informasi registrasinya bisa langsung klik link WhatsApp Anugerah Randi aja. Yang mau beli mobilnya belum ada mobilnya nih, udah tahu seru komunitas kayak gimana, belum ada mobilnya nih, atau lagi ada rencana, langsung aja hubungi Anugerah Randi. Nomornya ada di deskripsi atau langsung klik link WhatsApp-nya saja. Sekian dari saya, sekali lagi thank you Om Kubil. Om Faris sudah pulang? Belum.
Thank you adikku. Thank you Om Faris. Jadi kita udah review ataupun perbandingan antara manual dan matic seperti apa, dan semoga video kali ini bermanfaat buat mabor-mabor dan yang masih ada ragu nih beli Excel 7. Tonton dulu video ini sampai habis. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Anugerah Handi. Doanya sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tapi enakan Matic ya? Manual lah. Manual. Matic lah. Kok diikat sih? Dia masih ribut lagi. Matic. Manual. Buat mabor, Masuk kan? Matic. Buat mabor manual, yes. Tin. Manual matic itu masih ribut lagi tuh. Oh, tetap Matic. matic.